Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap jaga kesehatan selalu. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang partai politik input pada sistem politik Gabriel Almond. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra, saya akan menjadi pembahas pada kesempatan kita kali ini. Tapi, saya nggak sendirian loh, saya bersama teman-teman, yaitu satu kelompok, yaitu bersama Dita dan juga Jaka. Kami ini satu kelompok di kelompok 4 di kelas 2C program studi ilmu pemerintahan di Universitas Singapura Bangsa untuk memenuhi tugas partai politik input pada sistem politik Gabriel Almond. Nah, kita ke pembahasannya yuk, let's go. Yaitu Gabriel Almond. Pendekatan struktural fungsional dalam sistem politik akan melengkapi pemahaman terhadap sistem politik yang sudah terlebih dahulu dirumuskan oleh Easton. Di tahun 1970-an, ilmuwan politik Gabriel Almond dan Bingham Powell memperkenalkan pendekatan struktural fungsional untuk membandingkan sistem politik atau comparative politics. Mereka berargumen bahwa memahami suatu sistem politik tidak hanya melalui institusinya saja atau strukturnya saja, melainkan juga fungsi mereka masing-masing. Lalu, bagaimana sih sistem politik menurut Gabriel Almond? Nah, sistem politik menurut Gabriel Almond yaitu sistem interaksi yang terdapat semua masyarakat yang bebas atau merdeka dalam melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi melalui penggunaan faksan fisik yang kurang lebih bersifat abstrak. Nah, pada mulanya kemunculan ini didasari pada kelemahan-kelemahan yang muncul dari sistem politik David Easton. Nah, lalu menjadi pelengkap untuk sistem politik David Easton. Selanjutnya, kita akan melihat diagram sistem politik dan batas politik menurut Gabriel Almond. Nah, yang sebelah kiri adalah sistem politik, yaitu diagram menurut Gabriel Almond, dan di sebelah kanan adalah batasan sistem politik. Nah, kita sudah mengerti kan sistem politik pengertiannya dan sudah melihat gambar diagram sistem politik menurut Almond. Nah, di struktural fungsional ada 6 elemen kunci pendekatannya menurut Almond, yaitu ada kelompok kepentingan, ada partai politik, ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, ada birokrasi, dan juga peradilan. Nah, di sini karena kita akan membahas partai politik, selanjutnya kita akan membahas tentang partai politik. Nah, yuk kita ke depannya. Lalu di sini ada keberadaan partai politik merupakan suatu yang sangat penting dalam tatanan pemerintahan masyarakat modern dan berstruktur kompleks. Karena partai politik diyakini mempunyai kemampuan untuk menyalurkan partisipasi masyarakat yang cukup kompleks. Nah, tanpa adanya partai politik, kepentingan dan partisipasi masyarakat akan berkurang kepada pemerintah. Nah, tujuan utama partai politik untuk mendapatkan kekuasaan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan programnya, dan dalam program tersebut salah satunya mengandung aspirasi yang berasal dari masyarakat pula. Mengapa pentingnya partai politik tersebut? Lalu selanjutnya, bagaimana fungsi input partai politik? Nah, kegiatan-kegiatan partai politik itu baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pemerintahan selaku perumus utama kebijakan publik. Maka dari itu, partai politik memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi sistem pemerintahan, yaitu ada beberapa, ada 5, yaitu yang pertama ada sarana sosialisasi politik. Nah, maksud dari sosialisasi ini adalah partai politik sebagai sarana sosialisasi adalah partai yang berperan mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara atau pendidikan politik. Lalu selanjutnya ada rekrutmen. Di rekrutmen ini, partai politik melakukan seleksi, pemilihan, pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas. Lalu selanjutnya ada artikulasi. Di artikulasi ini, proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijakan pemerintah. Itulah dia artikulasi. Selanjutnya ada agregasi. Agregasi itu agregasi kepentingan dijalankan dalam sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka. Nah, fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas maupun mampu dalam birokrasi. Ada lagi komunikasi. Partai politik berusaha menghubungkan antara arus informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Politik juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Dan itulah mengapa sangat pentingnya fungsi input partai politik dan partai politik itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.